Shalom, haleluya. Kembali lagi kita pada hari ini tanggal 8 November 2020. Kita kembali lagi bertemu dalam ibadah online Jemaat GKKI Rema. Dan mari jemaat, kita pada hari ini mari kita bersyukur bersama. Mari kita sembah Dia, mari kita angkat pujian kita. Sebab hanya Dia yang layak kita sembah, hanya Dia yang layak kita puji. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami bersyukur ya Allah, kami bersyukur Tuhan, bahwa hanya kemurahan-Mu ya Tuhan kami boleh berada ya Tuhan sebagaimana kami ada. Dan pada hari ini ya Bapa, kami mengangkat pujian kami mau angkat hati kami mau sembah Engkau Allah yang kudus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian. Haleluya.
kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak Engkau kudus, Engkau kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak sekali Engkau kudus, Engkau kudus, haleluya Yesus, Engkau kudus Tuhan, Engkau Maha Kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, haleluya Bapa, haleluya, layak dipuji, layak dipuji, layak dipuji, layak disembah, terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kudus, Engkau Allah yang Maha Kuasa, haleluya, terima kasih Bapa, sebab Engkau kudus bagi kami, kami bersyukur Bapa, sebab kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji. Kami menyembah yang hidup, haleluya, haleluya. Kami angkat hati kami memuji-Mu Bapa. Hosana, Hosana, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Engkau Allah yang penuh kuasa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami berterima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan buat anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Sebab kami percaya ya Bapa, Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami puji. Terima kasih ya Tuhan, kami menaikkan pujian-pujian kami ya Tuhan, karena anugerah-Mu atas kami ya Tuhan begitu besar ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya ya Tuhan, dalam ibadah kami ini ya Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Setiap rumah tangga Engkau memberkati ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, di mana kami ya Tuhan memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, mujizat terjadi ya Tuhan di tengah keluarga kami, mujizat terjadi di jemaat kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, yang sakit Engkau telah sembuhkan di dalam nama Yesus. Dan kami bersyukur ya Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah pulihkan kami ya Tuhan. Engkau telah memberkati kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Memberkati ibadah pada pagi hari ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, kita lanjutkan pujian kita. Mari kita naikkan syukur kita. Sebab Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah, kasih-Nya telah membesarkan kita. Haleluya. Kasih yang menemukanku, selamat
Tapi kini hanya untukmu ya Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit, kita serukan nama Yesus, nama Yesus di atas segala-galanya. Haleluya. dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi oleh darah domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba.
Haleluya. Kita akan menerima pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Mari jemaat, kita angkat pujian, ajar kami. Haleluya Yesus. Ajar kami ya Tuhan mengerti akan segala rancangan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Ajar kami berharap ya Tuhan. Ajar kami berserah hanya padamu ya Bapa. Haleluya Yesus. Mari kita angkat pujian. Ajar
Shalom. Ini saatnya kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kali ini saya ambil di dalam 2 kitab. Dan hanya 2 ayat juga dalam 2 kitab. Yang pertama ada di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dan nanti juga di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kemudian di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-4 berkata demikian. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Sahabat-sahabat Yesus yang saya kasihi, keluarga besar Rema, sebelum kita bersama-sama akan merenungkan dan melanjutkan kebenaran firman Tuhan ini, ada baiknya kita minta pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar kuasa Roh Kudus-Mu yang menaungi kami Tuhan, yang turun atas setiap kami, yang bekerja ya Tuhan Yesus, sehingga kami diberi hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu kami mengerti akan apa yang Tuhan karuniakan bagi kami dalam hidup ini, agar kami bertindak dalam kesadaran akan semua karya Allah yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kuasa Roh-Mu yang menyertai kami, dan Roh Kudus yang mengurapi setiap jemaat-Mu di rumah-rumah, dan Roh Kudus bekerja, sukacita Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mencermati kedua ayat tadi, kedua ayat ini berbicara tentang Roh Kudus. Dalam 1 Korintus dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, di mana Roh Allah atau Roh Kudus itu diam di dalam kita. Karena itu biarlah kita memuliakan Allah dengan seluruh keberadaan kita. Dan di dalam kitab Yohanes, 1 Yohanes 4 ayat 4 juga menyatakan hal yang demikian. Bahwa kita ini berasal dari Allah. Dan kita sudah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang Tuhan tempatkan di dalam kita itu jauh lebih besar dari segala roh apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Saudara. Jadi saudara bisa menyebutkan segala roh-roh yang ada di dunia ini yang dianggap oleh manusia hebat. Masuk seperti yang di Indonesia yang sangat terkenal. Roh misalnya roh Nyai Roro Kidul. Atau roh-roh jahat yang lain. Ya. Atau roh-roh yang membuat orang saudara-saudara melakukan dosa-dosa amoral. Roh perzinahan. Roh najis. Yang membuat orang-orang melakukan hal-hal yang najis, saudara-saudara. Atau roh-roh jahat yang lain, saudara-saudara, yang melakukan kejahatan-kejahatan dengan melakukan pembunuhan, roh pembunuh, saudara-saudara. Atau roh santet, roh guna-guna, roh mantra, sihir-sihir, dan sebagainya. Banyak roh yang bisa kita sebutkan di bawah kolong langit ini, saudara.
Karena kita tahu ada 3 jenis roh. Yang pertama dan yang tertinggi adalah Roh Kudus, itu Roh Allah. Pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal. Yang kedua, saudara-saudara, adalah roh manusia. Manusia punya roh di dalam saudara-saudara. Dan roh manusia itu tergantung. Dia kalau dijamah atau dipenuhi roh Allah, maka dia dikuasai oleh roh Allah. Kalau tidak, maka roh yang ketiga ini saudaralah yang menguasai, yaitu roh jahat atau iblis. Iblis adalah disebut dalam Alkitab roh jahat, saudara-saudara. Karena dari dialah berasal hal-hal yang jahat. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa karena pengaruh iblis, manusia tidak kenal kejahatan. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, saudara-saudara, akibat daripada godaan si iblis, maka sejak dari situ, manusia melakukan kejahatan demi kejahatan, saudara-saudara. Takut, khawatir itu pun datang dari dia, saudara-saudara. Dan itulah yang menguasai manusia hingga pada saat hari-hari ini, yaitu iblis dengan segala pasukan-pasukannya, roh-roh jahat, penguasa-penguasa di angkasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, saudara-saudara. Nah, inilah 3 roh, saudara-saudara, yang ada di bawah bumi ini. Roh Allah, ada roh manusia, dan ada roh jahat atau roh iblis. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu ada banyak cara yang iblis lakukan, saudara-saudara, untuk membuat supaya dia bisa menguasai manusia. Ada banyak cara yang dilakukan oleh iblis untuk mengalihkan perhatian-perhatian orang dari Allah, supaya orang memiliki perhatian kepada iblis dan segala karya-karyanya, saudara, dan melupakan atau sama sekali tidak menghiraukan Allah dalam hidup ini. Tetapi saudara-saudara, yang lebih berbahaya lagi adalah seringkali iblis mengalihkan perhatian orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus juga untuk tidak, saudara-saudara, sungguh-sungguh dan mempercayai kebenaran firman Allah itu, saudara, sehingga mereka tidak menyadari apa yang mereka miliki dalam diri mereka untuk mereka bisa maksimal di dalam kehidupan ini, saudara. Dan itu yang dilakukan iblis, mengalihkan perhatian. Mengalihkan perhatian manusia, supaya manusia tidak bersungguh-sungguh, khususnya orang-orang Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dialihkan perhatiannya supaya tidak tertuju kepada firman Tuhan. Karena iblis tahu, kalau manusia hidup di dalam, orang-orang percaya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kedudukannya semakin terancam. Kuasanya tidak ada apa-apanya, saudara-saudara, dibandingkan kuasa firman Allah. Ketika dia mencoba Yesus, Yesus hanya menjawab dia dengan firman Allah. Karena Yesus tahu di dalam firman itu ada kuasa, saudara-saudara. Firman mengandung kuasa, saudara-saudara. Ada kuasa Allah yang bekerja, yang iblis tidak bisa, saudara-saudara, melawannya. Karena itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penting bagi orang percaya untuk hidup di dalam firman Allah. Penting bagi orang percaya, saudara, untuk senantiasa sadar dalam menjalani hidupnya, dia berjalan dalam kebenaran firman Allah atau tidak. Karena kalau tidak, saudara-saudara, iblis punya banyak kesempatan di sana, saudara, untuk melakukan hal-hal yang dia ingin lakukan terhadap hidup seseorang. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, dia selalu melakukan hal itu, mengalihkan perhatian. Dia mengalihkan, misalkan saudara, dia mengalihkan perhatian saudara untuk lebih memperhatikan rasa sakit pada tubuhmu. Dan mulai mencari, saudara, membuka buku-buku, mencari di dalam internet, mencari informasi-informasi kepada orang-orang lain tentang gejala-gejala penyakit yang kau hadapi.
Dan dia membuat perhatianmu tertuju penuh kepada keadaan tubuhmu yang sakit itu. Saudara-saudara yang saya kasihi, bahkan dia akan membawa orang yang mungkin mengalami penyakit, yang pernah mengalami penyakit yang sama, dan mulai memberikan informasi-informasi tentang apa saja yang harus dilakukan dan apa yang dialami kalau penyakit itu muncul dalam tubuh. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang dilakukan iblis. Dia mengalihkan perhatian kita. Dia membawa kita, saudara-saudara, kepada hal-hal yang bukan kebenaran firman Allah. Itu yang dia lakukan supaya kita tidak punya kesempatan, tidak lagi saudara sungguh-sungguh percaya dan fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Para firman Allah menyembuhkan saudara-saudara. Disampaikannya firman-Nya, kata firman Tuhan, dan disembuhkannya umat-Nya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tetapi iblis melakukan pengalihan perhatian. Dia membawa orang-orang yang membawa benda-benda. Oh, kalau kamu pakai ini kalung ini untuk bisa menetralisir macam-macam. Aduh, saudara yang saya kasihi, masa iya kalung yang terbuat dari benda-benda mati? Ada apa di dalam kalung itu, saudara? Ada apa, saudara-saudara, di dalam hanya batu-batu seperti itu, dan dia bisa masuk dalam peredaran darah sedemikian rupa, membuat peredaran darah menjadi lancar, dan saudara, dia menyembuhkan penyakit-penyakit itu. Ada apa di sana? Kita harus bertanya dengan sungguh-sungguh, karena di dalam pelayanan banyak saya temui, saudara. Itu dikatakan kalung-kalung pengobatan yang cukup banyak dijual di hari-hari ini, saudara. Tetapi banyak orang di dalam pelayanan ketika kami melayani, justru dari kalung itulah sumber membuat mereka semakin parah di dalam penyakit. Ini cara iblis mengalihkan, saudara-saudara. Padahal seringkali, saudara, ada rumah sakit, ada dokter, dan obat-obatan yang Tuhan berikan melalui teknologi yang ditemukan dengan seperti itu, yang jauh lebih bisa dipercaya, saudara-saudara. Tetapi kita juga tidak bertumpu pada itu semua. Kita tetap harus bertumpu kepada Allah dalam iman kepadanya, saudara. Karena iblis selalu tuh mau mengalihkan perhatian kita. Lalu kemudian ada orang berkata, oh, ada orang pintar di sana yang biasa menyembuhkan. Ya, datang ke sana, lalu kemudian saudara disuruh membawa air, disuruhkan membawa minyak, atau apa saja, saudara-saudara. Lalu kemudian dia membaca doa, kelihatannya Kristen, dia doa. Airnya tidak boleh kurang dari tiga botol, dan tidak boleh lebih dari 3 botol. Tidak ada satu ayat Alkitab mengatakan itu kepada kita, saudara-saudara. Yesus tidak pernah menggunakan hal sedemikian itu juga di dalam pelayanannya, saudara. Dan banyak macam-macam syarat. Belum lagi kalau dikasih syarat, selama pengobatan ini tidak boleh makan ini, jangan itu. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Saudara, pantangan-pantangan seperti ini tidak pernah diajarkan oleh Alkitab. Ini adalah praktek perdukunan yang mendoakan saudara Alkitab, dan juga menggunakan doa-doa Kristiani. Saya menemukan di dalam pelayanan demikian, saudara-saudara, sejak saya melayani dari tahun 80-an, saudara-saudara. Ya. Di dalam pelayanan-pelayanan banyak menggunakan, ada yang menggunakan doa Kristiani, saudara-saudara, dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab, tetapi prakteknya adalah praktek perdukunan, dan macam-macam, saudara. Buahnya kemudian kelak kelihatan akan praktek perdukunan itu. Karena itu, saudara-saudara, berhati-hati. Perlu kita ketika kita menghadapi persoalan, saudara, karena ada banyak tawaran. Iblis datang membawa tawaran-tawaran yang sepertinya benar, sepertinya menggiurkan. Oh, sepertinya ini jalan keluar. Kita sudah putus asa, tidak bersabar, saudara. Ya. Dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, banyak orang yang kemudian dialihkan perhatiannya, dan bukan menjadi lebih baik, tetapi menjadi parah. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memang perlu berusaha. Tetapi dalam hal ini, saudara, penting untuk kita mengalihkan perhatian kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Bahwa ada Allah yang hidup, yang mencipta tubuh kita ini.
Bahwa Allah yang hidup, yang telah membentuk kita ini, ketika ada yang rusak, Dia tahu bagian rusak dan Dia bisa memperbaikinya. Dan juga persoalan-persoalan hidup kita yang lain, saudara-saudara. Wah, sekarang lagi terjadi krisis. Indonesia terjun jatuh ke dalam krisis. Lalu kita mendengar kiri kanan bahwa ya akan terjadi begini, akan terjadi begitu. Jadi iya, investasinya tuh harus beli ini, harus itu. Oh, kalau itu tidak boleh investasi itu karena ini dan itu. Saudara-saudara, kekhawatiran, ketakutan muncul. Kita mulai dialihkan perhatian kita kepada krisis yang terjadi. Kekhawatiran mulai masuk, ketakutan mulai masuk, saudara-saudara. Persoalan-persoalan rumah tangga, saudara-saudara. Kita selalu dialihkan kepada persoalan. Bukan berarti saudara tidak ada persoalan. Bukan berarti bahwa kita tidak pernah memperhatikan persoalan. Kita perhatikan persoalan. Tetapi solusinya, saudara, bukan dengan mencari solusi yang membawa kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi kita harus, yang pertama, saudara, bahwa solusi itu ada di dalam firman Allah. Ada pada Allah, sang penguasa langit semesta alam. Ada pada Allah yang mencipta kehidupan kita ini, saudara, yang memberi kehidupan. Dan yang hari ini berfirman, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Tuhan, di mana Roh Kudus diam di dalam kamu. Allah, Roh Kudus, saudara, itu bukan angin. Roh Kudus bukan api, hanya waktu turun kelihatan seperti lidah-lidah. Roh Kudus juga bukan burung merpati, hanya kelihatan seperti burung merpati waktu turun. Roh Kudus juga, saudara, bukanlah seperti angin-angin perasaan yang kita rasa membuat bulu kuduk berdiri, saudara-saudara. Tetapi Roh Kudus adalah Allah, adalah pribadi, saudara-saudara. Allah, Dia pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dia nyata seperti nyata Anda ada. Dia punya kehendak, perasaan, pikiran, semua kalau kita baca Alkitab, saudara. Dan pribadi Allah ini diam di dalam diri orang percaya. Dialah yang ada di dalam Yesus Kristus ketika Yesus ada di bumi. Mengatasi semua persoalan manusia, apapun persoalan itu, sakit, penyakit, masalah makan, masalah kematian bahkan. Saudara-saudara, dengan kuasa Roh Kudus, Yesus berteriak kepada yang mati dan Lazarus bangkit, anaknya Yairus bangkit, dan banyak yang lainnya. Yang sakit disembuhkan, persoalan-persoalan apapun, saudara. Persoalan makan, minum, saudara, itu berbicara keadaan hidup manusia, ekonomi. Tuhan memperhatikan. Tuhan membuat mujizat di sana, saudara-saudara yang saya kasih. Karena apa? Kisah Rasul mencatat pasal 10 ayat 38 bahwa Yesus itu oleh kuasa Roh Kudus berkeliling untuk melakukan mujizat-mujizat semua itu karena Roh Kudus bersama-sama dengan Dia. Jadi saudara yang saya kasih, roh yang sama itu, roh yang ada di dalam Kristus ketika Yesus turun sebagai manusia, roh itu juga ada di dalam diri orang percaya, saudara-saudara. Roh itu diberikan Tuhan kepada kita. Dan roh itu adalah roh pemenang. Sudah mengalahkan semua nabi palsu itu. Semua praktek-praktek dukun itu, guna-guna mantra-mantra, sihir, teluhan-teluhan, saudara-saudara, tenungan, doti-doti, bentuk macam apapun, sihir-sihir, saudara, itu semua sudah dikalahkan. Dan dikatakan di sini yang mengalahkan itu adalah kita. Kamu telah mengalahkan mereka, kata firman Allah. Kapan kita kalahkan, saudara? Karena firman Allah berkata, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Tubuhmu adalah bait Allah. Roh Allah ada di dalam kamu. Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, saudara. Kita berasal dari Allah. Ya. Jadi kapan kita memenangkannya? Ketika Kristus mengalahkan Dia di atas kayu salib dan kuasa iblis dikalahkan, sebenarnya itu adalah kemenangan kita. Yesus berperang mengalahkannya, tetapi kemenangan itu didedikasikan kepada kita. Itu sebabnya kita disebut lebih dari pemenang. Yesus yang memenangkan, tapi kemenangan itu didedikasikan buat kita sehingga kita lebih dari kemenangan yang Yesus raih. Itu sebabnya dikatakan kamu telah mengalahkan Dia, saudara-saudara. Berarti dalam kenyataan hidup sehari-hari,
Saudara-saudara, seharusnya umat Tuhan adalah umat yang berjalan dalam kuasa kemenangan. Bukan akan menang, sudah menang. Yang saudara kita lakukan adalah memproklamirkan kemenangan itu ketika menghadapi persoalan. Katakan, proklamirkan kemenanganmu ketika engkau menghadapi orang yang kerasukan setan yang sakit. Katakan, saudara, kuasa kemenangan. Lepaskan itu kuasa kemenangan. Roh-roh jahat diusir, penyakit-penyakit disembuhkan, dan sebagainya. Persoalan-persoalan hidup kita hadapi dengan iman bahwa kuasa Allah ada dalam kita dan kebenaran firman-Nya menolong kita. Jangan mau dialihkan perhatianmu, saudara, tetapi Tuhan mau engkau sadar akan apa yang Tuhan taruh di dalam diri saudara. Bahwa engkau punya kuasa. Engkau adalah anak Allah. Kamu telah mengalahkan nabi palsu itu, anak-anakku. Dia berkata, kamu berasal dari Allah, hai anak-anakku. Kamu dari Allah, hai anak-anakku. Anak Bapa di surga. Berasal dari Dia. Kuasa yang hidup, DNA saudara sudah diubahkan. Saudara memiliki DNA Kristus, kuasa Kristus yang ajaib, yang dahsyat. Karena itu, jangan mau dialihkan oleh iblis perhatian saudara kepada hal-hal yang lain. Tapi biarlah saudara kita menyadari siapa diri kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, ini penting. Karena inilah kemenangan orang percaya. Iman kita, saudara, kepada apa yang Tuhan taruh, apa yang Tuhan tempatkan di dalam diri orang percaya. Karena itu baca firman. Karena itu hidup dalam firman. Ketika hadapi persoalan, buka firman Allah. Yakin akan kebenaran itu, saudara, bahwa Tuhan menolong engkau. Bahwa kuasa di dalam hidupmu, roh Tuhan di dalam hidupmu adalah roh penolong. Dikatakan dia menolong, roh penghibur, saudara-saudara. Dia roh kuasa, saudara-saudara. Dikatakan kamu menerima kuasa menjadi saksi. Dahsyat, luar biasa. Kita menerima yang terbaik dari Allah kita. Kita menerima sesuatu yang dunia tidak terima dan dunia tidak miliki, saudara-saudara. Dan itu kita terima melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jadi sadar hari ini, saudara. Seringkali iblis selalu mau mengalihkan perhatian Anda keluar dari kebenaran firman Allah ketika menghadapi persoalan-persoalan hidupmu. Iblis ingin engkau melihat dan melirik keluar dan memperhatikan hal-hal itu. Ya, tetapi saudara, kembalilah sadar akan apa yang Tuhan taruh dan beri dalam hidupmu. Berkomunikasi dengan Tuhan dan cari kebenaran firman Allah. Nah, di dalam firman Allah ada jawaban bagi setiap persoalan saudara dan saya. Tidak ada persoalan yang tidak bisa dijawab oleh Alkitab. Karena itu cari di sana, saudara, dan jadi saksi. Ya, ini penting. Menyadari keberadaan roh Tuhan dalam saudara. Menyadari dirimu adalah baik Tuhan, baik kuasa, baik doa. Ya, oh baik puji-pujian, saudara-saudara. Di mana di dalam sinilah ada puji-pujian kepada Allah, ada kuasa, ada doa yang naik, saudara. Itu karena roh Allah di dalam kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini cara mengalahkan dia, saudara, adalah dengan kembali dari jangan mau dialihkan perhatianmu kepada yang lain, tetapi kembali ke dalam firman Allah dan ke dalam apa yang kesadaran akan apa yang Tuhan sudah karuniakan di dalam hidup kita melalui karya Yesus di kayu salib. Itulah saudara-saudara sebabnya juga kita selalu ada perjamuan kudus. Seperti hari ini, saudara yang sedang mengikuti ibadah ini dan di tempat saudara ada roti dan anggur, saudara-saudara, perjamuan kudus. Untuk apa, saudara-saudara? Firman Tuhan di dalam Korintus berkata bahwa kalau kita makan dan minum, mengambil, makan dan minum roti dan tubuh
dan darah Kristus, saudara-saudara, kita sedang menjadi saksi. Menjadi saksi apa, saudara? Menjadi saksi, saudara-saudara, kita sedang memproklamirkan, bersaksi kepada kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dunia ini, saudara, bahwa dia sudah dikalahkan, bahwa dia sudah kuasanya dilucuti, bahwa saudara-saudara, dosa-dosa kita sudah diselesaikan oleh Yesus, bahwa penyakit kita sudah disembuhkan oleh Yesus, bahwa dia sudah menanggung semua derita sengsara itu, semua hukuman atau kemarahan Allah karena dosa kita telah ditanggung oleh darah, oleh Yesus Kristus Tuhan di atas kayu salib. Ketika kita minum ini, kita sedang bersaksi kepada dunia roh sekeliling kita, saudara. Dan dia tidak bisa menghakimi lagi dosa-dosa kita. Dia tidak bisa menghakimi tubuh kita lagi, saudara. Dan dia tidak bisa lagi berbuat sesuatu yang jahat terhadap kita, karena dia sudah dikalahkan. Ini adalah saksi, saudara-saudara. Ketika Anda makan dan minum, Anda sedang bersaksi bahwa Anda sudah sembuh. Anda sedang bersaksi bahwa Anda sudah diampuni. Saudara sedang bersaksi bahwa saudara adalah pemenang, bahwa lebih dari seorang pemenang, bahwa saudara adalah berasal dari Allah, dan tubuhmu adalah bait Allah. Sekarang Allah, tubuh dan darahnya itu, roh Allah itu ada di dalam engkau. Dan ketika engkau makan dan minum itu, saudara-saudara, engkau sedang menyatakan kepada kuasa dunia ini bahwa mereka sudah dikalahkan. Kemenangan Yesus di kayu salib, saudara, dan melalui kebangkitannya adalah kemenangan kita atas dosa, atas penyakit, atas segala keburukan-keburukan yang diberikan oleh iblis kepada hidup kita. Sudah dikalahkan semua. Itulah, saudara, tanda saksi. Karena itu, saudara, siapkan tubuh dan darah Kristus, saudara-saudara. Mari kita bersiap diri, saudara. Mari kita bersama-sama akan memasuki perjamuan ini. Oh, kita bersyukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, saudara. Kita bersyukur. Mari kita bersyukur. Masing-masing bersyukur. Orabada syakarabata kalamana shikarabadataka. Bersyukur bahwa oleh tubuhnya dan darahnya ini, kita telah mengalami pemulihan daripada Tuhan. Dosa-dosa diampuni, kutuk-kutuk sudah diselesaikan. Segala pekerjaan iblis dalam hidup kita sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Itulah makna kita mengambil perjamuan, saudara. Adalah kita bersaksi kepada dunia, ke dalam dunia roh-roh jahat itu, bahwa dia sudah dikalahkan, dia sudah dihancurkan, kuasanya sudah dilucuti. Karena itu, saudara, bersyukur. Mari kita angkat roti kita. Karena malam ketika Yesus akan diserahkan, dia mengambil itu dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu, diserahkan untuk kamu. Setiap kali kamu memakan, kamu ingat dan menjadi saksi akan dia. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Jika kami makan ini, Tuhan, kami tahu kami sedang menyatu dengan Tuhan. Ya, roh-Mu semakin kuat di dalam hidup kami, Tuhan. Roh-Mu di dalam kami, Tuhan. Itu sebabnya kami selalu layak untuk menikmati ini. Terima kasih. Mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kita. Setelah dia membagi-bagikan roti dan memakannya bersama-sama, dia mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Di dalam darah itulah ada kehidupan, saudara. Jadi ketika kita meminumnya, saudara, kita dalam iman yakin bahwa kehidupan Yesus mengalir dalam kita. Kehidupan yang mulia itu, kehidupan yang kudus, kehidupan yang benar, kehidupan yang berkuasa itu, saudara. Kehidupan yang dahsyat seperti Yesus ketika dia berada 3,5 tahun di bumi melayani, saudara. Kehidupan itulah yang dia berikan di dalam kita ketika kita menikmati. Dan kehidupan inilah yang membawa kita
untuk bersama Dia dalam kekekalan kelak. Haleluya. Oh, puji Tuhan atas semua ini. Karena itu saudara, mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Oh, rabasyakala manata karabada shikarabada takarabada syakalabada. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya Tuhan, oleh tubuh dan darah ini Tuhan, kami menyatakan bahwa kami sudah menang atas kehidupan ini. Kami telah mengalahkan segala nabi-nabi palsu itu. Kami telah mengalahkan segala kuasa-kuasa kegelapan itu. Kami menjadi saksi, kami bersaksi kepada roh-roh dunia ini Tuhan, bahwa kami telah menang, kami lebih dari pemenang. Bahwa kami telah menang ya Tuhan. Bahwa Dia sudah dilucuti di atas kayu salib. Kutuk-kutuk sudah diselesaikan, penyakit, sakit penyakit sudah diselesaikan di sana. Segala persoalan hidup apapun sudah diselesaikan di sana Tuhan. Dan kami menerima kebenaran, kami dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, dan kami hidup menjadi sebagai pemenang-pemenang di dunia ini Tuhan. Oh, dalam segala perkara, dalam segala hal. Karena kami sudah diubahkan. Kami bukan lagi berasal dari dunia, tapi kami berasal dari Allah dan menjadi anak-anaknya. Kami memiliki roh Allah di dalam kami, dan tubuh kami ini Tuhan dikuduskan oleh kekudusan darah Kristus itulah menjadikan tubuh kami baik-Mu ya Tuhan. Kami layak di hadapan-Mu, menghadap takhta kasih karunia-Mu karena tubuh dan darah ini. Terima kasih. Karena itu aku berdoa, percaya bahwa yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Engkau yang terikat kuasa-kuasa kegelapan terlepas. Terlepas. Hai kau iblis, api roh Tuhan turun di setiap rumah-rumah. Oh, Roh Kudus turun di setiap rumah-rumah. Api Roh Kudus menghancurkan, membakar segala pekerjaan iblis. Hanya dalam nama Yesus Kristus. Segala dukun-dukun, roh santet, guna-guna, sihir, semua Tuhan sudah dipatahkan, dihancurkan, dan tidak ada senjata apapun yang ditempa oleh mereka yang bisa mempan atau mengenai anak-anak-Mu. Terima kasih. Biar kesadaran akan apa yang Tuhan karuniakan ini ada dalam diri setiap anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Biar firman Tuhan yang kita sudah dengar, kita sadari diri kita senantiasa hidup di dalam kebenaran ini. Dan sebagai bait Allah yang berjalan di tengah dunia dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari jemaat, sambil itu kita angkat pujian, dihapuskan dosa. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa pada hari ini ya Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan firman-Mu yang kami dengar ya Tuhan tidak berlalu begitu saja ya Tuhan, melainkan
tertanam dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang benar ya Bapa. Dan kami bersyukur atas hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau limpahkan berkat-Mu dalam kehidupannya Tuhan, dalam keluarganya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan, memberikan kekuatan dan kesehatan ya Bapa, sehingga dapat terus melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sebagai respon kami atas pemberitaan firman-Mu, kami telah memberikan persembahan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan apa yang kami beri ini ya Tuhan tidak menjadi kekurangan dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan juga ya Tuhan menjadi kelimpahan dalam kehidupan kami ya Bapa, dan juga memberkati jemaat-Mu ya Tuhan yang memberi ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah persembahan ini berguna dalam jemaat-Mu, berguna dalam gereja kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari jemaat kita angkat pujian bagai Raja Wali. Terima kasih. Mari jemaat kita angkat pujian. Hanya kepadanya ku kan berlari,
Baik, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang menyertai umat-Mu, karena tubuh kami ini adalah bait-Mu. Roh-Mu, yaitu Allah sendiri, ada bersama dengan kami. Penyertaan Tuhan ini, Tuhan, tidak bisa dibandingkan oleh apapun di dunia ini. Penyertaan Tuhanlah yang membuat kami, Tuhan, di segala jalan kami terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Kesadaran ini biar senantiasa ada dalam umat-Mu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, berjalan dalam kuasa Tuhan ini, dan terimalah berkat Allah. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Bapa kita, serta persekutuan dari Roh Kudus-Nya menyertai kamu senantiasa, membimbing dan menuntun kamu, membawa kamu terus berjalan dalam kuasa yang dahsyat itu, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara ibadah kita di minggu ini, dan biarlah kita terus berjalan dalam kuasa ilahi yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Jadi saksi dimanapun saudara berada. Karena itu saya ucapkan salam restorasi. Sampai jumpa di ibadah. Tuhan memberkati.